Ya, namanya juga naik motor. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Setelah menempuh perjalanan 4 hari, melewati kota demi kota, melintasi provinsi demi provinsi, menyeberangi pulau demi pulau, akhirnya sampai juga di Labuan Bajo. Jadi itu selama di Bima kita stay di rumah Bang Imam, dikasih tempat tinggal dulu buat istirahat. Dan ya bisa dibilang perjalanan masih sebentar lagi sih, nggak begitu panjang banget. Tinggal melewatin kota Sape. Dari Sape kita nyebrang ke Bima, dari Sape kita nyebrang ke Labuan Bajo. Sebentar lagi, nggak kerasa 4 hari yang melelahkan. Dan ya sampai juga di Labuan Bajo. Perjalanan cukup panjang nih ya. Panjang banget. Tapi sampai juga nanti kita di Labuan Bajo. Mantap. Makasih Bang Imam. Sip. Bu, makasih ya Bu ya. Ya. Ya, siap. Yuk. Makasih Bang. Assalamualaikum. Setelah semalaman ditampung di rumah Bang Imam, selepas sarapan pagi, kami melanjutkan perjalanan dari Bima menuju Sape. Estimasi perjalanan sekitar 1,5 jam. Kita jalan santai sekitar 2 jam. Di kota Bima, umumnya anak sekolah sudah mulai masuk. Akan tetapi, berbeda di kota-kota besar di Pulau Jawa yang masih online atau belajar di rumah. Video jalan depan ya, yang kayak gitu tuh posisinya depan gitu, ngerti maksud gua? Di sini coba depan doang. Sini apa nih? Nih, dan jalannya tengahnya gitu. Kalau datang geser-geser aja. Coba. Bagus mana? Tengah perjalanan dari Bima menuju Sape, kami berhenti sejenak untuk sekedar beristirahat sekaligus mengabadikan momen. Selamat datang di pelabuhan penyeberangan Sape. Mantap. Ini tiketnya di mana? Tiket. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 hari dari Cirebon
Cirebon ke Semarang, Semarang ke Surabaya ke Lombok ke Sumbawa, Sumbawa ke Bima, dan Bima ke Sape. Akhirnya satu langkah lagi menuju Labuan Bajo. Sebenarnya nggak kepikiran sih ke Labuan Bajo naik motor, cuman ya gimana ya, dalam artian ini tuh perjalanan tuh bisa dibilang dadakan mah enggak, cuman perjalanan itu nekat. Karena apa? Karena 4 hari kita di motor, hujan kehujanan, panas kepanasan, aduh emang bener-bener. Sebenarnya banyak banget drama-drama di jalan. Nggak semua perjalanan itu berakhir dengan mulus. Ada aja hambatannya, kayak kita di Semarang, hambatannya kita tambal ban. Bentar, ada kambing. Bing, bentar Ming. Dia mau ngopi dia. Terus juga nggak semuanya yang kita upload di video konten sekarang ini itu yang bagusnya aja. Kadang yang dukanya pun kita simpan aja sendiri, nggak harus semua orang tahu sih sebenarnya. Jujur aja, ini bikin konten ini bukan buat sekedar gaya-gayaan atau apa segala macam. Ini adalah bikin konten itu karena dokumentasi kita selama perjalanan. Gak ada niatan juga buat ngevlog, tidak ada niatan juga buat konten yang serius. Murni perjalanan yang kita lakuin tanpa settingan sama sekali, dan ya kita bertemu teman-teman baru, hal-hal baru, dan pengalaman baru pastinya. Menurutmu gimana perasaannya? Bangga. Satu langkah lagi kita menuju Labuan Bajo. Tos dulu dong. Sip. Karena nungguin pemberangkatan kapalnya nggak pasti, akhirnya istirahat dulu di masjid ini. Dan masjid ini terapung sih, tuh di sana pelabuhan Sapenya. Dan bentar, kita ngecek bagian dalamnya ya. Itu teman gue si Usmi. Bisa dibilang ini masjidnya lumayan sih buat kalian yang mau ke Labuan Bajo sambil istirahat gitu. Ya, hitung-hitung inilah mesin badan setelah berhari-hari kita di jalan. Dan ini penampakannya masjidnya. Itu dalam tempat imam, tempat ini ya. Itu tempat perempuan. Cukup lega dan lumayan lah buat istirahat sampai santai-santai nikmatin perjalanannya. Gimana Mi? Gimana? Aman, mantap. Persiapan sebelum nyebrang ke Labuan Bajo dari Pelabuhan Sape. Nasi, kacang panjang, sayur, sambal, sama ati ampela. Suasana kapal dari Pelabuhan Sape ke Pelabuhan Labuan Bajo. Berisik banget lagi suaranya. Ini tempat istirahatnya dan ya. Setelah penantian hampir 12 jam, akhirnya nyebrang juga dari Pelabuhan Sape ke Labuan Bajo. Estimasi mah sekitar 12 jam, sekitar 8 jam, sorry.
Kemungkinan nanti besok pagi kita bakal sampai di Labuan Bajo. Akhirnya perjalanan panjang, perjalanan yang melelahkan akan tiba saatnya di Labuan Bajo. Perjalanan dari Cirebon, Cirebon ke Semarang, Semarang ke Surabaya, Surabaya ke Lombok, Lombok ke Sumbawa, Sumbawa ke Bima, Bima ke Sape, Sape ke Labuan Bajo. Perjalanan cukup panjang, perjalanan yang melelahkan, harga yang mahal untuk sebuah pengalaman. Oke. Akhirnya setelah menempuh perjalanan antar kota, antar provinsi, dan antar pulau, sampai juga di Labuan Bajo. Mantap. Masih banyak hal yang belum kita persiapkan saat di Labuan Bajo. Kemungkinan kita akan cari laundry dulu. Setelah laundry baru kita cari penginapan dan kita istirahat dulu karena sekarang hari Rabu. Karena Rabu sama Kamis itu jadwalnya kuliah, jadi ya mau nggak mau kita istirahat dulu karena udah sesuai kesepakatan sama teman. Kalau Rabu sama Kamis itu kita pakai buat istirahat. Wis, itu kawasan premium Labuan Bajo nih. Nah itu ada hotel-hotelnya, itu yang saya baca sih. Langit yang mendung menyambut pagi ini di Labuan Bajo. Waduh. Perjalanan masih cukup panjang di Labuan Bajo. Masih ada sekitar 1 mingguan lagi untuk kita berangkat pergi ke Labuan Bajo. Setelah sekian lama merindu, akhirnya rindu ini berubah menjadi temu. Selamat datang di Labuan Bajo, surganya Indonesia. Dari laundry atau nggak makan lu biar kita enak ya di sini. Ya ini nanti apa lagi? Ini lebih mahal lagi. Ya ini apa lagi nanti lebih mahal. Hari pertama di Labuan Bajo, sarapan paginya nasi padang, lauknya ada rendang, es teh manis. Lauk lu apa, Mi? Ayam. Ayam. Dan ya, perjalanan baru akan kita mulai di Labuan Bajo besok hari. Sebenarnya trip kali ini tuh bukan trip yang ada misi tertentu atau sekedar gaya-gayaan dan atau apapun lah itu. Ini juga sebenarnya buat video itu hanya sekedar dokumentasi belaka, tidak ada buatan konten serius atau apapun itu. Tujuan utamanya sebenarnya ya balik lagi ke Labuan Bajo karena saya jatuh cinta kan keindahannya, dan mungkin karena inspirasi saya juga karena melihat instastory dari Mbak Leni yang honeymoon ke Labuan Bajo naik motor, jadi ada kepikiran ke sana naik motor. Dan nanti saya tunjukin. Nah, ini tuh Mbak Leni, dia itu teman onlineku sih. Dia pergi ke Sumbawa itu ke Labuan Bajo naik motor. Bentar. Nah, ini dia itu naik motor sama suaminya. Ini suaminya. Dan dari situ ini Pulau Padar. Dan dari situ saya tertarik sih ke Labuan Bajo naik motor. Wih, kayaknya asik tuh naik ke Labuan Bajo naik motor. Dan akhirnya bulan Februari atau tahun 2021 saya bisa pergi ke Labuan Bajo naik motor. Ya, perjalanan sangat melelahkan. Berhubung hujan, malas banget buat keluar cari makan, akhirnya pesan makan di hotel. Dan ini namanya, kalau di menu mah ikan kuah asam manis. Pas dicobain lumayan sih, ada asamnya, ada pedasnya juga, ada manisnya juga. Harganya itu cuma 25.000 doang. Di mana-mana kan rata-rata kalau di hotel itu
ya mahal. Kalau ini relatif terjangkau banget dan cocok banget buat kalian yang nge-trip ke Labuan Bajo dengan budget murah banget. Bentar, saya cobain dulu makanannya. Pagi-pagi diketok kamarnya, dibangunin, dibawain sarapan, roti sama teh manis. Waduh, pas banget. Cuacanya lagi hujan. Wah, rekomendasi banget deh buat kalian yang ke Labuan Bajo. Bisa banget nginep di hotel ini. Ini itu nama tempatnya Bukit Amelia, dan untuk sampai ke puncaknya bisa dibilang lumayan butuh perjuangan sih. Sekitar 5-10 menit lah buat sampai ke atas itu. Nah, itu view-nya dulu waktu pas tahun 2019 saya kesini masih gersang di sini karena musim kemarau perginya. Cuma sekarang musim hujan dan view-nya memang bagus, cuman minusnya itu hujan terus, matahari nggak kelihatan. Nah, itu pun nggak kelihatan. Tapi nggak tahu nanti sore bakalan ada sunset apa enggak. Kalau nggak ada sunset ya udah besok lagi. Lagian masih lama juga di Labuan Bajo, masih sekitar 1 mingguan lagi di Labuan Bajo. Nyatanya di balik sebuah perjuangan itu pasti aja ada sebuah keindahan. Nggak percaya? Itu view-nya perairan Komodo dan bukit-bukitnya indah banget sih ini. Lumayan bikin ngos-ngosan juga karena mungkin nggak biasa juga sih. Udah lama juga nggak naik gunung, nggak ada pemanasan sama sekali. Eksplor tipis-tipis Bukit Amelia yang ada di Labuan Bajo. View-nya sih emang keren sih, juara banget ini view. Gak nyesel pergi lagi dan lagi ke Labuan Bajo. Labuan Bajo selalu memberikan view yang bagus saat pergi ke sini. Dan tapi sayangnya ketutupan sama awan, sunsetnya nggak bagus. Mungkin next time lah kita datang lagi ke sini. Kampung ujung di Labuan Bajo ternyata udah pindah. 2019 masih di bawah, sekarang di atas. View-nya langsung ke laut. Itu sementara dipindahkan. Iya, dipindahkan. Makanya saya juga kan heran Pak, pas kemarin saya kesana nggak ada, katanya gini katanya. Dipindahkan karena direhab di bawah. Sementara doang ini. Ya,